Kita lanjutkan. Kali ini adalah masih pada 5 unsur, tetapi 5 unsur itu dia sebagai kualitas dasar atau sifatnya di alam. Kualitas dasar atau sifat di alam. 5 unsur sebagai kualitas dasar atau sifat di alam. Nah, kita tulis katlanya KATLA berurutan. A pertama api, A yang kedua adalah air. Jadi kalau berurutan katla, diingat-ingat jangan sampai terbalik bahwa yang awal setelah K itu adalah api, kemudian yang kedua setelah L itu adalah air. Nah, K, kayu atau pohon. Sifatnya apa di alam? Dia itu dapat dibengkokkan. Bisa juga diluruskan. Jadi bisa dibengkokkan, kemudian bisa diluruskan. Kayu yang merupakan bagian dari pohon. Kemudian jika dia sifatnya juga tumbuhnya itu ke segala arah. Nah, tumbuhnya ke segala arah. Kayu atau pohon dia dapat dibengkokkan dan dapat diluruskan, kemudian tumbuh ke segala arah. Nah, kemudian yang kedua, api dia berarti selalu bergerak, ya, kemudian menyala ke atas. Nyalanya itu dia adalah ke atas, kemudian dia juga bisa mengeringkan karena memiliki sifat panas, jadi dia mengeringkan. Kita tulis juga panas dan mengeringkan. Api bergerak, jadi api selalu berkobar, bergerak, kemudian nyalanya itu pasti ke atas, kemudian sifatnya panas dan bisa mengeringkan yang lembab atau yang basah. Nah, kemudian tanah atau bumi sebagai apa? Sebagai tempat menabur benih. Contohnya adalah menabur benih. Kemudian tempat untuk bercocok tanam, artinya adalah memanen, artinya adalah menanam. Bercocok tanam berarti itu menanam. Kemudian juga dia itu bisa menumbuhkan apa yang ditanam pada tanah. Kemudian juga untuk tempat memanen hasil bumi. Nah, tanah atau bumi dia digunakan untuk menabur, ya, untuk menabur. Kemudian menabur benih, menabur bibit, ya, menyebar bibit. Kemudian di situ ditanam, ya, baik benih, biji-bijian itu bisa ditanam di tanah. Kemudian tanah itu dia menumbuhkan karena di dalamnya mengandung berbagai zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian nanti pada akhirnya juga akan memanen hasil dari apa yang ditanam, dan dia bersifat stabil, ya, stabil artinya adalah tidak bergerak seperti api. Dia anteng, dia stabil. Kemudian logam itu dia dapat dicetak, kemudian juga dicetak atau dibentuk, kemudian juga bersifat keras. Nah, padat dan keras dan padat. Logam dia dapat dicetak atau dibentuk ketika sudah dilelehkan, kemudian dimasukkan ke cetakan, dibentuk sesuai keinginan yang
eh, memproses sehingga menghasilkan berbagai macam jenis bentuk sesuai yang diharapkan. Itu adalah logam. Kemudian juga bersifat keras ya, dan juga padat. Kemudian kalau air, dia itu membasahkan dan juga dia mengalir ke bawah. Nah, jadi air dia itu membasahkan atau melembabkan, istilah lainnya, kemudian dia pasti mengalir ke bawah sesuai dengan di alam, bahwa kalau air pasti mengalirnya itu ke bawah secara alami. Nah, kemudian 5 unsur sebagai kualitas dasar sifat di alam seperti ini. Coba kita cermati satu persatu. Kayu, dia dapat dibengkokkan atau diluruskan, oke, dan tumbuhnya ke segala arah. Pada pohon itu rantingnya dan dahannya itu tumbuhnya bisa ke segala arah. Kemudian pada benih itu nanti juga tumbuh batangnya, ya, batang mudanya itu bisa ke segala arah. Kemudian makna segala arah itu artinya adalah ke atas, ke bawah, ke samping, kanan maupun kiri, seperti itu. Ke atas ya arah tumbuhnya pasti ke atas pohon itu, kemudian bisa juga ke samping, kanan kiri. Nah, kalau ke bawah itu akarnya yang ke bawah, jadi bisa tumbuh ke segala arah. Api dia bergerak, jadi tidak ada api yang diam, api pasti bergerak dan nyalanya pasti ke arah atas. Sifatnya api tentu panas atau hangat dan akan mengeringkan air atau sesuatu yang lembab atau basah. Kemudian tanah atau bumi sudah jelas tempat menabur, kemudian bercocok tanam, menumbuhkan dan memanen. Dan sifatnya juga dia stabil. Kalau tanah tidak stabil berarti ada yang bermasalah. Contohnya ketika terjadi bencana alam gempa bumi. Kemudian logam. Logam dapat dicetak atau dibentuk ketika sudah dilelehkan. Kemudian dia bisa jadi keras dan kemudian bersifat padat, keras dan padat. Kemudian air. Air dia membasahkan atau melembabkan dan mengalirnya pasti ke bawah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah memahami kualitas dasar sebagai sifat di alam, kita akan memahami kualitas dasar itu sebagai rasa. Persesuaiannya pada rasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah katalah ini kayu, api, tanah, logam, air, masing-masing memiliki persesuaian pada rasa. Misal, kayu, asam. Kayu sesuai dengan rasa asam, api itu sesuai dengan rasa pahit, kemudian tanah itu manis, kemudian logam itu pedas. Logam itu pedas, air itu asin. Nah, seperti ini. Jadi kayu dia asam, api pahit. Kayu bersifat atau berasa asam itu karena yang diambil dari pengamatannya itu pada tumbuhan-tumbuhan yang kayu atau pohon ranting dahannya dia itu rasanya asam, ya, atau pada daun-daunannya itu juga banyak yang rasanya asam. Seperti itu. Kemudian juga pada buah yang dihasilkan oleh pohon itu umumnya rasa dasarnya itu adalah asam dulu sebelum manis, bahkan ada yang asam terus, seperti itu. Contohnya jeruk. Kemudian bisa juga mengambil contoh selain jeruk itu apel. Nah, itu kan rasa dasarnya asam dulu sebelum dia itu bisa jadi manis atau tetap akan asam. Intinya seperti itu. Dan kayu-kayuan atau kayu yang ada di pohon itu juga banyak yang berasa asam.
Kemudian api pahit. Api pahit kenapa? Karena menghasilkan dari pembakaran yang dilakukan oleh api, kayu itu jadi arang yang pahit. Kemudian juga makanan ketika gosong, makanan yang gosong ya jadi hitam karena api itu juga berasa pahit. Sate, kemudian daging-daging yang dipanggang atau makanan yang lain yang dipanggang, kemudian dia sampai bisa kehitam-hitaman, agak gosong, itu juga berasa pahit. Kemudian tanah manis, ubi-ubian, kemudian selain ubi-ubian itu juga ya ubi, berarti ubi singkong itu ubi-ubian. Kemudian banyak hasil bumi itu yang rasa dasarnya adalah manis, seperti itu. Logam pedas, contohnya adalah pada logam yang berkarat itu bisa terasa pedas di lidah atau terasa agak selekit-selekit gitu. Jadi ya diibaratkan rasa pedas. Dan juga ketika ketika logam itu kemudian logam atau besi itu dia digunakan untuk tidak sengaja digunakan pada sendok, kemudian menyentuh ke lidah secara keras, itu bisa memicu rasa sakit, yang rasa sakit itu diibaratkan pedas. Kemudian asin. Nah, asin kok air? Nah, di sini adalah air laut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berarti sudah memahami 5 unsur sebagai kualitas dasar pada sifatnya di alam, kemudian juga sebagai rasa di alam dari hasil pengamatan dan percobaan. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi, mungkin supaya tidak terlalu panjang, dilanjutkan pada video yang selanjutnya.